kita membantu teman. Kalau teman minta tolong kepada kita, apabila tidak berhasil, kita sangat malu sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang mengetes kepada kita, sehingga mereka tidak pernah minta tolong. Mereka memberikan pekerjaan kepada saya, orang Kediri yang namanya Pak Bayaki, sehingga apabila Pak Bayaki yang ada di Kediri Barat mendengarkan ceramah saya itu, pasti mereka teringat dan tersenyum, karena betapa sulitnya pekerjaan yang diberikan saya. Terus kemudian saat itu 1 hari, 2 hari, 5 hari, Pak Bayaki membayangkan betapa sulitnya pekerjaan yang jalani. Dan Pak Bayaki juga kasihan kepada saya. Pak Bayaki pada saat saya masuk ke dalam sungai, mereka menanti di jauh sana, jauh sekali, Mbak. Kemudian saya tidak mentas sampai pagi. Akhirnya Pak Bayaki berteriak-teriak memanggil saya mungkin dianggap mati atau saya dianggap kintir dan sebagainya, karena sungainya kan sungai besar, Mbak, itu yang saya masuk gitu, sungai yang terkenal dengan wingitnya itu. Sehingga terus selain untuk membantu orang, misalkan kita memiliki tujuan sendiri gitu, bisa, Mbak? Bisa saja, Mbak, karena Tuhan itu Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pemberi. Sehingga apabila kita benar-benar sudah notok, artinya sudah terakhir, maka akan diturunkan dengan kekuatan Tuhan akan memberikan pewujudan permintaan kepada manusia. Adapun kita kecewa, kita gagal, itu memang kita tidak bisa menyembuhkan, dan Tuhan tidak meridhoi, Tuhan tidak memberkati kepada tujuan kita, Tuhan tidak memberikan hijabah kepada kita. Makanya kita gagal karena kita sendiri yang kurangnya khusyuk dan kurangnya kita menyatu dalam pikiran kita atau menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pernah jenengan alami, Mbak, selain untuk membantu orang, itu untuk apa lagi? Kita untuk memperkuat kepada kita, terutama apabila kita sabtu umum, Mbak, karena yang namanya kita sering sekali dimintai tolong kepada orang-orang teman atau saudara kita. Kadang-kadang kalau misalkan tidak berhasil, kita pun juga malu dan kita pun juga kasihan. Toh pada dasarnya orang-orang yang datang ke rumah kita kan kita tidak mengharapkan. Itu mereka yang minta bantuan. Sebenarnya kalau misalkan tidak berhasil, hal-hal yang wajar, karena yang namanya manusia tidak ada yang perkasa, tidak ada orang sakti, dan permohonan tidak harus selalu berhasil. Kadang berhasil dan kadang tidak. Sehingga sebenarnya teman-teman menyadari hal itu. Namun kita berusaha semaksimal mungkin agar energi yang ada di dalam tubuh kita, power yang ada di tubuh kita harus penuh. Kalau penuh, kita mudah saja untuk mengalirkan energi kita. Sehingga untuk menciptakan kemanjuran dan kemantenan atau sabdo dadi atau sabdo pisan dadi itu memang sulit sekali, Mbak. Karena kita menjalani bertele-tele begitu saja masih sulit sekali. Namun apabila orang itu benar-benar memberanikan diri dengan rawi-rawi rantas malang-malang putung apa yang terjadi kita jalani, yaitu pasrah semarang kagem Gusti, insya Allah itu akan tercipta. Namun yaitu dengan kesengsaraan, sehingga menggapai kesuksesan tidak mungkin dengan hal-hal yang mudah, harus melewati jalan-jalan sengsara dan menyakitkan. Hingga hal itu yang wajar saja. Tidak mungkin kegayuan atau permohonan yang besar diraih dengan mudah, tidak mungkin. Misalkan kita ingin membeli mobil saja, kalau kita orang miskin, kita kesulitan membeli mobil. Hingga untuk menggapai dari orang miskin membeli mobil itu saja prosesnya yang panjang, bahkan bertahun-tahun, Mbak. Seperti itu. Ya, Mbak, ini kita baru saja membedah terkait dengan Topo Kungkung saja, ini sudah memakan waktu yang lumayan banyak. Mungkin kita sudahi sekian dulu untuk pembahasan mungkin topo-topo atau tirakatan yang lain, bisa kita sambung di video kita yang selanjutnya. Terima kasih sekali jenengan sudah mau menceritakan pengalaman jenengan. Ini juga menjadi pengalaman baru bagi saya dan mungkin juga menjadi pengalaman baru bagi teman-teman semua. Mungkin kita akan sudahi dulu, Mbak. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang jenengan sampaikan lagi. Semua yang kita sampaikan adalah hanya kita napak tilas kepada ilmu nenek moyang kita. Nenek moyang pernah melintasi berbagai tapa dan tapa, maka kita mencicipi, merasakan bagaimanakah rasanya, sehingga kita lepas daripada hal-hal yang lain. Tentang pelaksanaan, tentang tata cara daripada nenek moyang itu merupakan sudah agenda asal nenek moyang kita. Sehingga yang penting kita pasrah sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita lakukan, yang penting kita berdasarkan kebenaran, kejujuran, dan kesucian dan kesempurnaan. Yang mungkin Tuhan menganggap salah atau menganggap kurang benar, itu kita serahkan kepada Sang Pencipta alam. Karena yang jelas kita
dengan dasar yaitu berbakti, menghamba, mencintai kepada Sang Pencipta alam. Untuk selanjutnya tentang amalan kita, laku kita, puasa kita, tapa kita, diterima dan tidak, itu bukan kita yang mengurusi, kita serahkan Sang Pencipta. Diterima dan tidak, kita tidak punya kuasa, yang penting kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta alam. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video pada pagi hari ini atau siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sugeng Rahayu. Rahayu sagung dumadi, amin amin ya rabbal alamin. Matur mbak nuwun.